Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 8 akan menyampaikan materi tentang konsep konseling dengan pendekatan sistem keluarga yang beranggotakan dengan Wahyu Bustanca, saya sendiri Winda Turutami, Yolanda, dan Yulia Selvi Anissa. Baiklah, saya akan menyampaikan materi yang pertama yaitu konsep konseling dengan pendekatan sistem keluarga. Teori sistem adalah istilah umum yang mengkonsepkan sekelompok elemen yang saling berhubungan. Misalnya, orang yang berinteraksi sebagai suatu entitas yang utuh, misalnya keluarga atau kelompok. Sebagai sebuah konsep, teori sistem lebih mirip pada suatu cara berpikir daripada teori yang koheren dan standar. Menurut teori sistem, seorang ahli biologi Ludwig von Bartholenzfly menyatakan bahwa semua organisme yang hidup tersusun atas komponen-komponen yang berinteraksi secara mutual dan saling mempengaruhi satu sama lain. Untuk melaksanakan konseling dengan pendekatan sistem ini, maka konselor perlu memahami konsep-konsep di bawah ini. Yang pertama yaitu perbedaan setiap individu dalam keluarga. Dengan demikian, maka konselor akan dapat modifikasi hubungan anggota keluarga. Yang kedua, keseimbangan kemampuan intelektual dan emosi pada anggota keluarga. Hal ini membantu konselor dalam memahami dan melihat sistem keluarga dalam menghadapi suatu masalah. Yang kedua, tokoh konseling dengan pendekatan sistem keluarga. Yang pertama yaitu ada Murray Bowen. Murray Bowen merupakan peletak dasar pendekatan sistem. Menurutnya, keluarga itu bermasalah jika keluarga itu tidak berfungsi. Yang kedua, Alfred Adler merupakan seorang psikolog pertama dari era modern yang menggunakan terapi keluarga melalui pendekatan sistematis. Dia menetapkan lebih dari 30 klinik panduan anak di Vienna setelah Perang Dunia Pertama. Dan kemudian Rudolf Dreikurs yang membawa konsep ini ke Amerika Serikat dalam bentuk pusat pendidikan keluarga. Yang ketiga ada Carl Whitaker. Konseling pendekatan ini dikembangkan oleh Carl Whitaker. Menurutnya, bahwa manusia secara individual tidak dapat melepaskan diri dari ikatan keluarganya. Selanjutnya materi ketiga tentang tujuan dan peran konselor pada pendekatan sistem keluarga. Yang pertama, tujuan konseling sistem keluarga adalah membantu klien memahami dan mengubah strategi dan pola dalam menghadapi stres yang diwariskan dari generasi ke generasi. Klien tidak lagi memperlihatkan ansietas di dalam kehidupan sehari-hari dan akan dapat memisahkan pikiran dan perasaan serta diri sendiri dari orang lain. Yang kedua yaitu peran dari konselor. Peran konselor di sini adalah untuk melatih dan mengajar klien agar lebih kognitif saat berhadapan dengan orang lain. Proses konseling dalam kondisi terbaiknya ibaratnya dengan dialog sokretik dengan guru atau pelatihan, mengajukan pertanyaan-pertanyaan sampai siswa belajar untuk berpikir bagi dirinya sendiri, menurut Samuel 276. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang bagian 4, teknik-teknik konseling dalam pendekatan keluarga. Pendekatan sistem dikemukakan oleh Perez tahun 1979 yang mengemukakan 10 teknik konseling keluarga. Yang mana yang pertama counting atau mematung. Yang mana teknik ini mengizinkan anggota keluarga menyatakan kepada anggota lain persepsi tentang berbagai masalah hubungan antara konseling keluarga, klien, atau diberi izin untuk menyatakan isi hati dari anggota keluarga tersebut. Dan role playing, bermain peran. Yang mana teknik ini berperan untuk pada anggota keluarga berperan menjadi anggota keluarga lainnya. Anak berperan sebagai ibu sehingga anak itu terbebas dari perasaan penghukuman, perasaan tertekan, dan lain-lain.
slang atau diam. Seorang konselor bersikap diam sejenak, alasannya supaya klien tersebut berpikir atau bentuk protes karena klien berbicara tentang berbelit atau menunjang perilaku attending atau empati, sehingga klien bebas berbicara. Confrontation, yang mana suatu teknik yang digunakan konselor untuk mempertentangkan pendapat anggota keluarga, yang terutama dalam wawancara konsel bagian teacher fee equating, yang mana teknik mengajar anggota dengan cara bertanya. Yang F, listening atau mendengar. Teknik ini yang digunakan agar pembicaraan seseorang anggota keluarga didengar dengan sabar oleh yang lain. Konselor menggunakan teknik ini untuk mendengar dengan memperhatikan klien. Yang E, recapitulating atau mengikhtisarkan. Teknik ini yang dipakai oleh konselor untuk mengaplikasikan untuk bergaul pada setiap anggota keluarga, sehingga dengan cara itu kemungkinan pembicaraan akan lebih terarah dalam dan terfokus. Yang H, summary atau menyimpulkan. Dalam suatu fase konseling, kemungkinan konselor akan menyimpulkan sementara hasil pembicaraan keluarga. Yang bagian F, clarification atau menjernihkan. Usaha konselor untuk memperjelas atau memperjernihkan suasana anggota keluarga karena terkesan samar-samar atau tidak jelas, dan juga terjadi untuk memperjelas perasaan yang diungkapkan secara samar-samar. Yang bagian J, reflection atau refleksi, yaitu cara konselor untuk merefleksikan perasaan yang dinyatakan klien, baik yang berbentuk kata-kata atau ekspresi wajah. Contohnya, tampak Anda jengkel dengan perilaku itu. Baiklah, saya akan melanjutkan pembacaan materi. Saya Wahyudi Bustanca dengan NIM 19308086, yaitu materi yang kelima, yaitu kelebihan dan kekurangan konseling dengan pendekatan sistem keluarga. Pendekatan sistem Bowen memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari sistem ini adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pendekatan ini berfokus pada riwayat keluarga multigenerasi dan pentingnya memahami dan menghadapi pola-pola di masa lalu agar dapat menghindar pengulangan tingkah laku tertentu dalam hubungan antar pribadi. Yang kedua adalah pendekatan ini menggunakan penogram dalam memplot hubungan riwayat yang merupakan alat spesifik yang asalnya dari pendekatan Bowen. Sedangkan kekurangan dari pendekatan sistem Bowen adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pendekatan ini kompleks dan ekstensif. Teorinya tidak dapat dipisahkan dari terapi, dan jalinan tersebut membuat pendekatan ini lebih mempunyai keterlibatan dari kebanyakan pendekatan terapi lainnya. Yang kedua adalah klien yang dapat memetik keuntungan paling banyak dari teori-teori Bowen adalah mempunyai disfungsi, yaitu berat atau pembedaan diri yang rendah. Yang ketiga adalah pendekatan ini membutuhkan investasi cukup besar pada berbagai tingkatan, yang mungkin sebagian klien tidak mau atau tidak biasa melakukannya. Baiklah, sekian penampilan dari